Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil afiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Ustadz Wahidin Mandahari SPDI. Staf khusus Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Andes Barlin Sumenda, Sarjana Muda Hukum. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami sapa dengan hormat Bapak Haji Sutarji Adipati SPDI MM. Bapak Ketua Basnas Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Haji Hasanuddin Kataldokan SPDI. Ketua PCNU Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Tauhid Abbas BA. Bapak Kapitalaung Kampung Kalasuga bersama perangkat MTK bersama anggota. Bapak Subur Yanis SPD, Bapak Muslim Sasikome SPDI, Bapak Jaisalele Eskom, Bapak Imam dan BTM yang sempat hadir, Bapak Ibu Pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh adat. Maaf jika ada tokoh yang tidak sempat saya sebutkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah. InsyaAllah kita doakan almarhumah husnul khotimah, amin ya rabbal alamin, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Salah satu mata acara pelepasan jenazah almarhumah adalah kata-kata ta'ziah, dan saya diminta untuk memberikan kata-kata ta'ziah. Maka adapun isi dari kata-kata ta'ziah, yang pertama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7, turun di Makkah, jumlah ayatnya 206 ayat. Pada ayat yang ke-34 yang biasa disampaikan pada saat pelepasan jenazah, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa, dan li bagi kulli setiap ummatin umat, ajal batas waktu. Biasa kita kenal orang meninggal sudah ajalnya, sudah batas waktunya. Fah, maka idza apabila jaa telah datang, ajaluhum ajal batas waktu, hum mereka, ajaluhum batas waktu mereka, ajal mereka, la yastakhiruna tidak dapat dimundurkan saatan, walaupun sesaat. Sudah disadur ke bahasa Indonesia. Saat itu dari bahasa Arab artinya jam. Kam saatul an, jam berapa sekarang, jadi sudah menjadi bahasa Indonesia. Wala yastaqdimun, dan tidak dapat dimajukan. Datang ajal tidak dapat dimundurkan, tidak dapat dimajukan. Dan ini adalah batas waktu dari almarhumah. Sehingga ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yungsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, sambunglah silaturahmi. Kata ayat, kalau datang batas waktu ajal tidak dapat dimajukan dan dimundurkan. Kata hadis, kalau suka panjang umur silaturahmi. Bagaimana kita memahami ini? Sehingga ada seorang ulama bernama Syekh Mutawali Asy'arawi mengomentari makna dari panjang umur kita silaturahmi adalah umur yang barokah. Ada dua orang yang meninggal, satu usia 50 tahun, satu 30 tahun. Ketika ditanya siapa umur panjang, semua menjawab adalah yang 50 tahun, karena mereka melihat dari angka yang paling tua. Tapi yang 30 tahun umurnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, juga kepada sesama. 50 tahun tidak. Maka umur panjang yang dimaksud adalah berkah umur yang 30 tahun, karena umurnya digunakan untuk beribadah. Jauh lebih baik 50 tahun dia gunakan untuk beribadah. Jadi tidak bertentangan antara ayat dengan hadis, tetapi makna umur panjang adalah umur yang barokah. Dan insya Allah almarhumah juga mendapatkan barokah. Barokah ziyadatul khair, ziyadah bertambah, khair kebaikan, ziyadatul khair bertambah kebaikan. Termasuk kita yang hadir juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hujan turun, semoga hujan berkah.
Yang kedua adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62, turun di Madinah, jumlah ayatnya 11 ayat. Pada ayat yang ke-8 biasa kalau kita sholat Jumat dibaca, kul, katakan, inna, sesungguhnya, al-mauta, mati itu, alladzi, yang, tafirruna minhu, kamu lari daripadanya, fa, maka, innahu, sesungguhnya kematian itu, mulakikum, akan menjumpai kamu. Apa maknanya? Kita tidak bisa lari dari kematian. Kemanapun kita lari pasti akan menjumpai. Jadi cara menghadapi kematian bukan dengan lari, tapi cara menghadapi kematian dengan mempersiapkan bekal. Yang ketiga, datang sahabat Nabi kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Dan dia bertanya, apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan. Dan sedekah apa yang paling afdol, yang paling utama? Kata Nabi, air. Dari pertanyaan sahabat dan jawaban Nabi, dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa kita bisa bersedekah atas nama orang meninggal. Sehingga biasanya ada pembangunan masjid sekarang di BH, ini 500.000 atas nama ibu saya, ini semen dimasak atas nama bapak saya. Yang kedua pelajaran dapat kita ambil, sedekah yang paling baik, makna air di situ karena saat itu dia kering, gersang, sehingga maknanya bukan kita pahami secara mentah air yang paling utama, tapi yang dibutuhkan. Sebab di daerah kita kalau air dibanding dengan daerah Arab lebih banyak air. Jadi silakan yang bersedekah atas nama orang meninggal. Dan juga sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dibutuhkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kasih Bimas Islam, Pak Haji Kusnadi dan Pak Imam. Kemudian poin yang keempat, setiap manusia tidak lepas luput dari hilaf dan salah. Apalagi orang yang sementara bicara, manusia biasa, tidak lepas dari hilaf dan kesalahan. Karena dari kata-kata mungkin ada yang bisa menyakiti hati dan perasaan. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus kesalahan dengan kebaikan. Dalilnya Al-Quran, surah Hud, surah ke-11, turun di Makkah, jumlah ayatnya 123 ayat. Pada potongan ayat 114 bunyi ayatnya, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dapat menghapus sayiati, keburukan. Jadi marilah kita hapus keburukan kita dengan kita melakukan kebaikan. Dan hari ini kita hadir turut berduka termasuk juga adalah kebaikan. Dan yang hadir bukan hanya saudara muslim, tapi juga saudara kita yang bukan muslim. Ini sebagai bentuk cermin bagaimana yang merasakan duka orang muslim, bukan hanya orang muslim, tapi juga saudara kita yang bukan muslim. Maka ini bentuk kerukunan yang harus kita jaga dan kita pupuk. Apalagi ke depan tinggal beberapa bulan kita akan melakukan pemilihan umum. Perbedaan pilihan jangan sampai membuat di antara kita berpecah belah. Tetap kita jaga secara bersama-sama. Dalam dunia politik perbedaan itu adalah dinamika yang harus kita jalani. Kalau tidak berbeda tidak juga indah, tapi perbedaan akan menjadi indah jika kita memahami, belajar memahami meskipun tidak sehati, belajar mencintai meskipun tersakiti. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ini juga himbauan dan sebentar ada juga sambutan dari pemerintah. Tetap kita menjaga kestabilan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan lewat kesempatan kata-kata takziah. Dan bagi anak-anak tentunya terpenting, karena orang yang meninggal tidak bisa melakukan apa-apa, maka orang yang hiduplah melakukan apa-apa kepada orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah dengan berdoa. Dan waktu yang paling dikabulkan, diterima, direspon oleh Allah karena keadaan paling dekat ketika berdoa saat sujud. Dalilnya hadis Nabi, bunyi hadisnya, aqrabu ma yakumul abdu, keadaan yang paling dekat antara hamba rabbih dengan Tuhannya wa huwa sajid, ketika ia sujud, fakiru doa, maka perbanyaklah doa. Maka di situ memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, karena disitulah keadaan dekat dengan Allah. Yang berkata bukan penceramah, yang berkata adalah Nabi, penceramah hanya mengutip hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ketika sholat tahajud sujudnya lama, khawatir istrinya sampai dicubit
setelah Nabi setelah sholat, maka ditanya, kenapa engkau mencubit aku? Kata istrinya, saya khawatir engkau sudah meninggal, saking lamanya dia sujud. Kalau Nabi saja lama sujud meminta kepada Allah, apalagi dengan kita. Dan disitulah kita meminta salah satunya kepada anak untuk almarhumah, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semoga juga mendapatkan kelapangan di alam kubur, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.